Celote Moyu. Dalam kesempatan Celoteh Moyu kali ini, saya ingin mengajak kita mendalami perihal kelompok Farisi dan bagaimana kita melihat kelompok Farisi ini dalam konteks kehidupan kita. Saya mengajak kita melihat kelompok Farisi ini karena dalam Perjanjian Baru khususnya Injil, Yesus berhadapan dengan kelompok Farisi ini. Kalau saudara-saudari perhatikan, kelompok Farisi ini adalah kelompok yang di satu sisi mereka sering menentang Tuhan Yesus, sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan jebakan, sering juga mereka mengkritik Yesus, bahkan juga mempertanyakan wibawa Tuhan Yesus sendiri. Tapi di sisi lain kelompok ini juga mengingatkan Yesus tentang bahayanya Herodes, terus juga mengamini tentang hukum utama. Jadi kelompok ini sebenarnya memang memiliki fungsi yang unik dalam komunitas rohani orang-orang Ibrani pada masa itu. Mereka dikenal sebagai orang yang mencoba menginterpretasikan Taurat secara strict, secara tepat, secara jelas, secara gamblang, karena mereka tidak ingin kitab Taurat dipahami secara keliru, karena mereka tidak ingin ada pemelencengan dari ajaran-ajaran Musa. Maka kelompok yang mengikuti kelompok Farisi ini macam-macam, ada ahli kitab suci, ada juga ahli Taurat, ada juga imam-imam. Jadi mereka ini berkumpul menjadi sebuah komunitas gerakan yang mencoba melakukan interpretasi terhadap sumber iman orang Ibrani. Dengan bekal pengetahuannya, kelompok ini memiliki otoritas atau kuasa atau wewenang sehingga kadang bisa saja mereka mengajarkan kepada orang-orang tentang isi kitab suci. Mereka juga menegur orang-orang bila mereka tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita ingat ketika murid-murid Yesus tidak mencuci tangan ketika mau makan, atau mereka memetik buah untuk dimakan pada hari Sabat, atau juga ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, kelompok ini sungguh-sungguh mencoba, kamu gak sesuai dengan aturan, kamu gak menjalankan aturan, kamu menyimpang dari apa yang diajarkan kitab suci atau kitab Taurat. Dan akhirnya kelompok ini jadi kelompok yang membuat orang-orang itu kadang juga merasa takut, merasa waduh, seperti kelompok ini mengawasi, mengamati, monitoring semua kehidupan beragama. Tetapi ada baiknya juga bahwa kelompok ini ada supaya orang-orang tidak lupa dengan prinsip-prinsip. Maka suatu kali Tuhan Yesus juga mengatakan, kamu jangan lihat perilaku mereka, tapi dengarkan ajaran-ajaran mereka. Dalam arti tertentu, banyak ajaran mereka sungguh-sungguh membantu kita untuk mereview, mengingat kembali kebenaran-kebenaran dalam kitab suci. Kelompok Farisi yang kita kenal dalam kitab suci itu dibedakan dengan kelompok Saduki. Kelompok Farisi secara khusus mengakui adanya kebangkitan. Jadi kelompok ini mengakui kebangkitan dalam ajaran mereka. Dalam Injil, Tuhan Yesus juga kadang memberi kritik kepada orang-orang Farisi. Jadi ada orang Farisi yang dipandang dengan otoritasnya, dengan kemampuannya, dengan pengetahuan agamanya, dengan kemampuan interpretasinya atau penafsiran kitab sucinya tentang hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat maupun para nabi. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mencari kehormatan. Mereka, dikatakan Tuhan Yesus, maunya ada di depan supaya dihormati, memakai pakaian-pakaian simbol keagamaan yang menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhan, dengan religiusitas. Kadang juga Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang munafik. Mengapa? Mereka mengajarkan tentang isi-isi yang ada dalam kitab Taurat, mengajarkan tentang praktek-praktek keagamaan, tetapi mereka sendiri de facto tidak menjalankan. Maka Tuhan mengatakan, kamu itu hanya menaruh beban kepada orang lain, dan kamu membiarkan orang lain itu mengalami penderitaan gara-gara beban tuntutan kamu tadi. Selain itu, orang-orang Farisi ini juga dikenal sebagai orang-orang yang
kritis, tetapi kritisnya itu kritis yang tidak tulus. Mereka kritis karena ingin mencobai. Dalam banyak kesempatan mereka mencobai Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jelas, tetapi mereka tanyakan, mengajukannya kepada Tuhan Yesus untuk menguji orang. Maka pengetahuan yang ia punya, kekayaan yang ia punya bukan dipakai untuk mengembangkan, tetapi untuk menjatuhkan orang. Hal inilah yang kemudian memberi citra kurang bagus kepada orang-orang Farisi. Bagi saya, orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang toksik dalam hidup religius, yang toksik dalam hidup keagamaan. Mengapa? Karena perilaku-perilaku mereka, sikap-sikap mereka itu menjadi batu sandungan dengan mengatasnamakan agama, dengan mengatasnamakan keyakinan, dengan mengatasnamakan kitab. Tapi sebenarnya menghambat orang, menjerat orang, menghakimi orang, sehingga sulit untuk bertumbuh dalam iman akan Allah. Hal ini yang ingin saya bagikan dalam bagian pertama ini. Kita akan lanjut lagi tentang kaum Farisi, orang Farisi atau kelompok Farisi dalam edisi berikutnya.